Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Ramadhani, NIM 1901417727. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi untuk anak SD kelas 4 dengan KD 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Baiklah, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu jejak kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Mataram adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad keempat, kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua kedua di Indonesia dan kerajaan tertua di Jawa Barat. Tarumanegara berkuasa dari abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Dan yang ketiga, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno sering juga disebut dengan Bumi Mataram yang terletak di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah aliran sungai Bongowonto, Progo, Elo, dan Bengawan Solo. Kemudian dipindah Empu Sindok ke Jawa Timur. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Letaknya yang strategis di Selat Malaka, Palembang, yang merupakan jalur pelayanan dan perdagangan internasional. Letak Sriwijaya yang strategis membawa keberuntungan dan kemakmuran. Walaupun demikian, letaknya yang strategis juga dapat mengundang bangsa lain menyerang Sriwijaya. Dan yang kelima, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau Singhasari 1222 sampai 1293 Masehi adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 dan merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi atau awal abad ke-6 Masehi. Dan yang keenam, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pengaruh peninggalan Hindu-Buddha pada kehidupan masa kini. Dalam praktik peribadatan, pengaruh Hindu-Buddha terhadap aktivitas keagamaan di Indonesia tercermin hingga saat ini. Terlihat dari kehidupan sosial, seni, budaya, mereka cukup kental dipengaruhi tradisi hidup Buddha. Dari sistem pendidikan, kerajaan pertama di Indonesia yang telah menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan Buddha, adalah Kerajaan Sriwijaya. Bahkan, istilah guru yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sekarang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kaum cendekiawan. Bahasa dan sistem aksara. Bahasa merupakan unsur budaya yang pertama kali diperkenalkan bangsa India kepada masyarakat Indonesia. Bahasalah yang digunakan untuk menjalin komunikasi dalam proses perdagangan antar kedua pihak. Dari seni arsitektur dan teknologi, sebelum unsur Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia telah mengenal teknologi membuat bangunan dari batu. Mereka telah pandai membangun menhir, sarkofagus, peti, kuburan, patung. Setelah berkenalan dengan seni arsitektur Hindu-Buddha, mereka kemudian mengadopsi teknologinya. Jadilah candi, stupa, keraton, makara yang memiliki seni hias, relief, dan arsitektur yang lebih beraneka ragam.
Baiklah, selanjutnya kita masuk pada jejak-jejak kerajaan Islam di Nusantara dan peninggalannya. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah Kerajaan Demak. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang sebagian di antaranya saat ini masih dapat kita lihat, diyakini bahwa Kerajaan Demak berdiri dalam waktu yang singkat. Kerajaan ini diperkirakan didirikan oleh Raden Patah pada sekitar tahun 1475 hingga akhirnya runtuh di tahun 1548 dan eksistensinya digantikan oleh Kerajaan Pajang. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Islam. Seperti halnya garis keturunan Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Mataram Islam juga mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Majapahit. Kerajaan ini diprakarsai oleh Ki Ageng Pemanahan yang kala itu berada di bawah Kerajaan Pajang. Baiklah, kita masuk pada kerajaan yang keempat, yaitu adalah Kerajaan Ternate. Pada awal perkembangan Kerajaan Ternate pada abad ke-13 di Maluku, sudah berdiri Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang baik dari Nusantara maupun pedagang asing. Yang kelima ada Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Baiklah, kita masuk pada kerajaan yang ke-6. Ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten meliputi wilayah sebelah barat pantai Jawa sampai ke Lampung. Daerah ini sebelumnya merupakan daerah tetangga Kerajaan Pajajaran yang dalam cerita Parahyangan dikenal dengan nama Wahente Girang. Peletakan dasar Kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau sering disebut dengan Sunan Gunung Jati. Dan yang ketujuh ada Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa dan Talo atau kadang ditulis Goa atau sering disebut Kesultanan Makassar adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pengaruh peninggalan Islam pada kehidupan masa kini. Dalam bidang sosial, kebudayaan Islam menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta mulai pudar di masyarakat. Dalam bidang pendidikan, sebenarnya pesantren telah dikembangkan sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Baiklah, kita masuk pada bidang sastra dan bahasa. Semua orang dari raja hingga rakyat jelata dapat mempelajari bahasa Arab, karena dalam Islam tidak mengenal pengkastaan. Penggunaan huruf Arab di Indonesia pertama kali terlihat pada batu nisan di daerah Leran Gersik, yang diduga makam salah seorang bangsawan Majapahit yang telah masuk Islam. Dan yang selanjutnya bidang arsitektur dan kesenian. Ada perbedaan antara masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Indonesia dan masjid yang ada di Timur Tengah. Masjid di Indonesia tidak memiliki kubah di puncak bangunan. Kubah diganti dengan atap tumpang atau bersusun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.